Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat, senantiasa dilancarkan semua urusannya, dan mudah-mudahan rezeki para sahabat semua senantiasa mudah. Kali ini channel Rumah Cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad, dan cerita kiriman dari Erik Muhammad kali ini berjudul Misteri di Kampungku. Namun bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan di subscribe dulu supaya nanti para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload cerita terbaru. Dan sambil mendengarkan cerita ini, monggo sambil ngopi-ngopi atau ngeteh biar mendengarkan ceritanya lebih asik lagi. Baik, para sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita seram dimulai. Namaku Wawan. Saat ini aku berusia 24 tahun dan saat ini aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017. Ya, sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih sekolah di sebuah SMA di kotaku. Malam itu sekitar jam 9 malam, waktu itu aku belum tidur. Aku waktu itu mendengar suara yang begitu berisik di sekitar rumahku. Ternyata malam itu ada sebuah musibah yang menimpa salah seorang tetanggaku. Ya, tetanggaku itu jarak dari aku paling hanya sekitar 50 meter saja rumahnya. Malam itu tetanggaku yang bernama Pak Warso dan keluarganya mengalami kebakaran di rumahnya. Malam itu Pak Warso dan istri serta seorang anaknya menjadi korban dari kebakaran yang menimpa rumahnya itu. Pak Warso yang saat itu berusia 46 tahun, sedangkan istrinya Ibu Siti 42 tahun, dan anaknya yaitu Abdul yang berusia 13 tahun. Ketiga orang itu meninggal dunia dalam kebakaran yang menimpa rumahnya. Pagi harinya kami segenap penduduk kampung lalu mengurusi jenazah dari ketiga orang tetangga kami itu, dan sekitar jam 12 siang jenazah itu telah kami kebumikan selayaknya orang yang meninggal dunia. Ya, di kampungku memang terbilang cukup rukun dan semangat gotong royongnya sedemikian bagus. Dan setelah itu kami kemudian pulang dan membersihkan sisa-sisa kebakaran rumah milik almarhum Pak Warso. Kami saat itu membereskan rumah bekas terbakar miliknya Pak Warso, dan sampai menjelang maghrib bekas-bekas kebakaran itu telah berhasil kami singkirkan. Ya, karena memang sebelumnya polisi telah datang ke tempat itu dan polisi menyatakan bahwa itu adalah kebakaran murni dan tidak ada unsur kejahatan. Makanya kami segenap penduduk kampung segera merapihkan tempat itu, dan atas seizin dari beberapa orang kerabat Pak Warso, kami lalu merapihkan semua yang bisa kami rapihkan, dan setelah selesai tempat itu menjadi bersih kembali. Saat itu aku berpikir semua akan selesai begitu saja. Namun malam itu mungkin karena capek atau apa, keluarga kami langsung tertidur sekitar jam setengah 9 malam. Besok paginya kami mendengar desas-desus dari warga di sekitar kami bahwa tadi malam mereka mengalami beberapa situasi yang terdengar janggal. Mereka mendengar bahwa di bekas rumah yang terbakar itu mereka mendengar suara-suara orang yang minta tolong dan suara-suara orang yang seperti berbicara. Bahkan
beberapa orang penduduk saat itu melihat rumah itu masih berdiri kokoh seperti kejadian sebelum rumah itu terbakar. Dan karena desas-desus itu, beberapa penduduk menjadi ketakutan. Demikian juga dengan aku dan keluargaku. Semenjak itu kami mencoba untuk menghindari lokasi milik almarhum Pak Warso. Jika kami harus berjalan malam hari, maka kami mencoba untuk menghindari tempat itu dan berjalan melalui tempat yang lain. Namun rupanya kejadian ini terus berulang. Saat ada beberapa orang dari luar kampung dan bertamu di kampungku, tepatnya setelah maghrib sekitar jam 7 malam pun atau jam setengah 7 sore, beberapa orang penduduk dari kampung lain pun mendapati situasi dan kejadian yang aneh di kampungku. Mereka kerap kali yang melewati rumah Pak Warso itu, mereka masih melihat rumah milik Pak Warso. Bahkan ada beberapa orang dari penduduk di kampung lain yang mampir atau menyempatkan diri untuk masuk ke rumahnya almarhum Pak Warso. Mereka bahkan katanya bisa berbincang-bincang seperti halnya perbincangan manusia biasa pada umumnya, karena memang ada sebagian orang yang belum tahu kalau rumah itu adalah rumah bekas terbakar. Namun menurut penuturan beberapa orang dari lain kampung, saat itu mereka melihat rumah itu seolah-olah rumah biasa dan masih utuh, seperti tidak terjadi apa-apa dengan rumah itu. Dan ternyata kejadian ini tidak hanya menimpa penduduk di luar kampung, bahkan malam itu aku pun sempat apes juga. Jadi 2 hari setelah kejadian itu aku sempat apes. Kejadian itu sekitar jam 10 malam. Jadi sekitar jam setengah 10 malam, lebih beberapa, mungkin jam 10 kurang 5 atau 10 menit lah, aku pulang dari rumah pamanku yang posisinya ada di pinggiran kampung. Waktu itu aku nggak tahu, mungkin pikiranku sedang blank atau apa. Aku tidak memikirkan bahwa Pak Warso dan keluarganya itu sudah meninggal. Bahkan jika biasanya aku menghindari halaman rumah Pak Warso, malam ini pikiranku nggak tahu entah bagaimana, tiba-tiba aku terus berjalan di sekitar rumah almarhum Pak Warso. Malam itu aku melihat seolah-olah rumah milik Pak Warso ini masih tetap berdiri dengan tegaknya. Rumah yang terbuat dari kayu itu, aku lihat rumah ini masih berdiri kokoh. Dan tiba-tiba saja aku melihat Pak Warso yang melambaikan tangannya untuk memanggilku. Wan, mampir dulu Wan, ngopi-ngopi kek, apa ngeteh. Sini, ada Abdul juga nih. Udah kamu, sini Man. Kata suara dari Pak Warso. Saat itu aku tiba-tiba blank saja pikiranku. Aku kemudian menghampiri Pak Warso, dan saat itu aku masuk ke rumahnya Pak Warso. Malam itu aku sempat ngobrol panjang lebar dengan Pak Warso, dan Pak Warso malam itu beberapa kali menanyakan situasiku dan situasi keluargaku, dan aku jawab bahwa keluargaku dan aku sehat dan baik-baik saja. Bahkan malam itu aku pun sempat menanyakan bagaimana kabarnya Pak Warso. Ya, karena memang malam itu tiba-tiba pikiranku menjadi blank saja. Pak, bagaimana Pak kabar Bapak? Pak, sehat saja Pak, kataku kemudian. Ya, beginilah Wan, kondisi kami begini. Ya, udahlah, begini saja, kata Pak Warso tak panjang lebar. Dan kami terus melanjutkan obrolannya. Saat itu obrolan itu berlangsung sekitar mungkin 10 atau 15 menit karena memang sudah agak malam. Pak, saya pulang dulu Pak, ini sudah agak malam, biar Bapak dan keluarga bisa istirahat, kataku kemudian. Pak Warso saat itu hanya tersenyum saja mendengar apa yang aku ucapkan, dan tiba-tiba saja saat itu Pak Warso tersenyum. Terima kasih ya Wan, kamu sudah mampir. Jarang-jarang nih ada yang mau mampir ke rumahku setelah rumahku kebakaran, kata Pak Warso kemudian. Sontak aku saat itu menjadi terkejut, dan tiba-tiba saja kesadaranku menjadi pulih seperti sedia kala. Saat itu aku menjadi teringat bahwa rumah Pak Warso ini sudah kebakaran beberapa hari yang lalu. Bahkan Pak Warso, istri dan anaknya
juga turut menjadi korban dari kebakaran itu. Aku saat itu menjadi bergidik dan aku menjadi ketakutan. Bapak, apakah sudah meninggal, Bapak? Kataku dengan terbata-bata. Sudah, Wan, tenang saja. Kata suara Pak Warso. Aku saat itu benar-benar ketakutan. Keringat bercucuran dari seluruh tubuhku. Apalagi saat itu aku lalu melihat sesuatu yang luar biasa. Saat itu aku melihat Pak Warso, wajahnya sudah menghitam seperti bekas korban kebakaran. Wajah itu sudah menghitam dan dia tampak menyeringi ke arahku. Pak Warso saat itu aku lihat mencoba mendekat ke arahku, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Rupanya aku pingsan, dan aku teringat saat itu aku sudah berada di rumahku, sudah berada di balai-balai yang ada di rumahku, dan saat itu orang tuaku dan beberapa orang tetanggaku tampak mengerumuniku, dan setelah mereka melihat aku sadar, mereka tampak begitu bahagia. Setelah itu aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami. Dan semenjak kejadian itu, aku tak berani lagi untuk lewat di depan rumahnya Pak Warso, karena aku masih ngeri saja dengan kejadian itu. Nah, itulah cerita yang aku alami sekitar tahun 2017. Cerita itu begitu membekas di hatiku, karena saat itu aku dengan jelas melihat perwujudan dari almarhum Pak Warso yang mukanya sudah gosong dan menghitam. Baiklah para sahabat, itulah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan para sahabat terhibur dengan cerita kiriman dari Erik Muhammad tersebut. Dan bagi para sahabat yang suka dengan cerita ini, silahkan klik like. Jika tidak suka, silahkan klik dislike. Dan silahkan tulis komentar para sahabat semua. Dan jangan lupa para sahabat silahkan di subscribe dulu channel ini. Baik, Pak Toto mengucapkan terima kasih atas perhatian para sahabat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.